Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sulistiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Jatinegara Kaum 03, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya bersama dengan Bu Rita Ardani selaku guru kelas 4. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu Retno. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rita? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ya, Rita. Bu Rita, ya. hari ini kita berbincang-bincang sebentar ya. Kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu sebelum nanti adanya pelaksanaan observasi di kelas Bu Rita. Bu Rita, hari ini ada yang mau diceritakan? Mungkin untuk pelajaran Pancasila nanti mungkin ada sedikit kendala kali ya. Oh iya, jadi Mm-mm. di pembelajaran Pancasila di kelas Bu Rita ada kendala apa itu? Seperti karena pembelajaran sebelumnya mengenai tentang NKRI, tapi anak-anak sendiri belum paham apa itu NKRI. Jadi Oh, gitu. seperti itu. Jadi di pembelajaran PKN pada materi NKRI anak-anak belum begitu paham ya, Bu ya. Iya begitu. Masih berarti hasil belajarnya juga masih rendah ya, Bu. Iya betul. Oke, nah Bu Rita, tujuan kita percakapan hari ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Bu Rita melakukan pembelajaran nanti di kelas sesuai dengan permasalahan yang Bu Rita hadapi. Seperti itu ya Bu Rita. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan Bu Rita capai di pembelajaran yang akan Bu Rita lakukan? Oke, jadi tujuan pembelajaran nanti pada pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN yang sering kita ketahui bahwa tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan makna NKRI itu tersebut. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rita capai adalah anak-anak paham makna dari NKRI itu sendiri. Betul, Seperti iya. itu ya Bu Rita. Lalu bagaimana nanti area pengembangan yang ingin Bu Rita capai dari pembelajaran yang akan dilakukan? Baik, dari area pengembangan yang ini saya capai itu terutama pada pengetahuannya. Untuk nanti pada pertemuan nanti saya akan lebih mengedepankan pengetahuan mereka. Karena sebelumnya anak-anak sendiri, karena ini pelajaran terbaru, jadi anak-anak belum memaknai apa itu NKRI, belum mengetahui, tapi mereka sebetulnya sudah tahu ke arah sana NKRI. Jadi pengetahuannya itu dari sisi umumnya NKRI tersebut. Oh gitu, jadi nantinya Bu Rita area pengembangannya mau mengarahkan mereka ke pengetahuan umum yang awal mereka ketahui. Jadi pengetahuan awal mereka tentang NKRI lalu nanti kemudian Bu Rita kembangkan seperti itu ya Bu Rita. Iya, betul. Jadi pemahaman anak-anak tentang NKRI jadi bertambah. Seperti itu Betul. ya Bu Rita. Iya, seperti itu. Oh iya, lalu kemudian Bu Rita bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Rita rencanakan untuk pembelajaran nanti? Oke, jadi kalau dari RPP yang sudah saya rancang, um, akan mengedepankan kita akan menggunakan media PPT dan video dari isi pertama kali NKRI dicetuskan yaitu pada hari proklamasi, hari kemerdekaan kita. Jadi nanti akan ada video untuk mendukung pembelajaran itu. Seperti itu. Oh baik, jadi nantinya Bu Rita akan menggunakan media PowerPoint dan juga video. nanti di dalamnya ada videonya. Betul, seperti itu ya. seperti itu. Jadi medianya menggunakan PowerPoint, lalu di dalam PowerPoint itu disajikan video tentang kemerdekaan yang nanti anak-anak akan lihat supaya mereka berasa di zaman proklamasi gitu Iya, ya. seperti itu mereka. Oh gitu. Lalu metode apa yang digunakan Bu Rita? Metode yang digunakan sebenarnya metode yang klasik, yaitu diskusi dan tanya jawab. Karena ini lebih memantapkan pengetahuan mereka yang sebelumnya dan saya kembangkan lagi agar mereka jadi mengetahui yang mana yang betul, mana yang salah. Oke baik, jadi nantinya Bu Rita akan menggunakan metode diskusi. Jadi setelah Bu Rita menampilkan PPT dengan video, lalu kemudian anak-anak diajak berdiskusi dan tanya jawab. Iya betul. Begitu, baik. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira nantinya Bu Rita sudah merencanakan pembelajaran kapan dilaksanakan? Saya akan laksanakan pada
dalam minggu ini kebetulan Pancasila pada hari Kamis, jadi akan saya laksanakan pada hari tersebut. Oh, baik, jadi nanti Bu Rita akan melaksanakan pembelajaran tepat pada hari Kamis saat ada pembelajaran Pancasila hari Kamis minggu ini ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu persiapannya sudah sejauh mana Bu Rita? Tentu karena ini pembelajaran tentang NKRI yang pertama dari videonya sendiri saya cari yang paling akurat dan kebetulan memang cukup sulit ya mencari dokumen tahun tersebut, jadi dari situ yang saya cari lagi. Oh gitu, jadi dari video sudah dicari videonya, Sudah. nanti mungkin akan dicari lagi video-video yang mendukung lagi. Ya. Lalu nanti ditambahkan seperti itu ya Bu Rita di PPT-nya. Oke, menurut Bu Rita nantinya pemahaman siswa dengan pembelajaran yang Bu Rita akan lakukan kalau bisa di skala 1 sampai 10. Oh, kita berbicara dulu sebelumnya deh. Sebelum melakukan pembelajaran ini, sebelum rancangan Bu Rita buat ini, pemahaman siswa di pelajaran Pancasila itu kalau diukur dari skala 1 sampai 10 di mana Bu Rita? Mungkin mereka untuk pelajaran ini, iya, pelajaran PKN. Untuk anak sendiri karena mereka setiap Senin sudah pembiasaan untuk melakukan upacara, sebenarnya mereka dalam jati diri mereka sudah tahu, cuman belum sadar aja kan. Makanya dalam pelajaran ini mereka untuk diberitahu makna cinta Indonesia seperti apa. Jadi kalau di skala mungkin sebenarnya mereka sudah sampai poin 6. 6 ya, sudah sampai di poin 6. Lalu yang Bu Rita harapkan setelah pembelajaran ini, pemahaman mereka tentang NKRI ini, Bu Rita mengharapkan mereka ada di poin berapa? Saya berharap mereka sudah ada di poin 8,5 mungkin. 8 ya, 8 sudah cukup ya Bu Rita untuk supaya bisa mereka lebih paham tentang NKRI ya. Betul. Iya, nah tadi kan sudah dijelaskan ya metode, strategi, dan media yang akan Bu Rita gunakan nanti di pembelajaran yang akan Bu Rita laksanakan. Saya mohon izin nantinya Bu Rita untuk melakukan observasi di kelas Bu Rita pada pembelajaran PKN yang nantinya dilaksanakan hari Kamis. Saya minta izin masuk kelas Bu Rita untuk melakukan observasi ya Bu Rita. Baik Ibu, silakan. Iya, kalau begitu sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, saya mau tahu apa yang sudah Bu Rita dapat dari percakapan kita hari ini. Oke, untuk itu saya rasa cukup mereview kembali rancangan saya sehingga nanti untuk masa observasinya saya mungkin lebih siap lagi, terlebih untuk mencari video-video yang sebelumnya tadi yang sudah disampaikan bahwa memang sejauh ini masih video yang saya cari belum lengkap, jadi semakin untuk hari observasinya setelah berbincang reviewnya itu, jadi saya akan bisa menemukan video yang lebih tepat lagi. Iya, jadi Bu Rita yang Bu Rita dapatkan dari percakapan kita hari ini sudah mereview kembali, jadi udah tahu ya apa yang kurang, nanti akan ditambahkan. Video-videonya yang kurang lengkap mungkin nanti akan ditambahkan. Lalu kemudian yang masih sekiranya kayaknya belum pas deh, nanti Bu Rita bisa menambahkan ya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau seperti itu Bu Rita, saya mohon izin. Terima kasih Bu Rita waktunya untuk bincang-bincang kita hari ini ya. Semoga nanti di kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Rita. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila di bab 4, yaitu Negaraku Indonesia. Siapa yang di sini tadi pagi? Lupa
upacara? Semua ya. Pakaiannya lengkap nggak tadi? Ada yang enggak? Siapa yang enggak tadi? Buat apa sih upacara? Kalau tadi dengerin pembina upacaranya, tadi pembina upacaranya siapa sih tadi? Nah, ada yang ingat nggak untuk apa upacara? Mengenal jasa para pahlawan, apalagi? Untuk mengingat tanah air, tahu kita tinggal di Indonesia, mengingat para pahlawan. Selanjutnya, di sini ada peta wilayah Indonesia. Sini, ada beberapa pulau-pulau besar dan juga ada pulau kecil. Ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sama Pulau Jawa. Pulau kecilnya ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Pulau Seribu ada nih di Jakarta. Pulau kecil di sini tidak kelihatan di peta itu. Nah, saking kecilnya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu lagunya Sabang sampai Merauke? Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ternyata Indonesia merupakan negara kepulauan. Banyak kan pulau ini. Kira-kira ada berapa pulau? 17.000. Oh, betul ya? Iya benar. 17.000. Bayangin luasnya. Makanya disebut negara kepulauan karena banyak sekali pulau-pulau. Bahkan ada pulau-pulau yang tidak berpenghuni tapi masih di wilayah Indonesia. Selain itu, ada batas-batas wilayah Indonesia. Jadi kalau misalnya kelihatan ada garis merah ini namanya garis khatulistiwa. Dan garis khatulistiwa itu garis yang 0 derajat. Terus ada juga batas wilayah secara astronomi 6 derajat lintang utara dan sampai 11 lintang selatan. Jadi memanjang ke sana urutannya dari 6 lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Lalu dibagi juga per bujur timur dari 95 derajat bujur timur sampai di ujung sana ada 141 derajat bujur timur. Batas wilayah secara geografisnya apa aja? Yang kelihatan di sini ini ada arah ke atas utara, ke bawah selatan, kanan timur dan ke kiri barat. Kira-kira ini ada titik-titiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di percakapan pasca observasi kali ini bersama saya Retno Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jatinegara Kaum 03. Saya masih ditemani oleh Bu Rita selaku guru yang diobservasi dan Bu Yuli Sofiati sebagai pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Rita juga baik? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Rita, izin Bu Yuli untuk langsung bertanya tentang kegiatan pasca observasi setelah pelaksanaan kegiatan observasi di kelas ya Bu. Ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rita terkait pembelajaran yang sudah Bu Rita lakukan di kelas Bu. Oke. Iya, jadi untuk pertanyaan yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bu Rita? Oke, yang pertama-tama tentu sedikit lega sekali malah ya, karena berhubung juga masih baru mulai awal semester, ini termasuk pelajaran awal di awal semester ini, dan dari hasil tadi pembelajaran dengan anak-anak berjalan dengan baik juga, jadi saya cukup merasa lega. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan baik ya Bu kegiatan pembelajarannya. Ya, betul. Nah, Bu Rita boleh diceritakan atau dijelaskan kembali tujuan pembelajaran apa sih yang Ibu Rita ingin capai dari pembelajaran tersebut? Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pada pelajaran Pancasila agar anak mampu menjelaskan tentang makna NKRI, seperti itu. Jadi anak-anak paham dan memaknai ya. Betul. Makna NKRI ya, NKRI. Oke, baik Bu Rita. Nah, boleh nggak Bu Rita menjabarkan sedikit area pengembangan dari pembelajaran yang telah Bu Rita lakukan? Oke, area pengembangan yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah pada aspek pengetahuannya Ibu. Jadi di mana siswa-siswa mampu menjelaskan tentang batas-batas wilayah NKRI, tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Oh baik, jadi yang dikedepankan di sini area pengembangannya adalah aspek pengetahuan dari siswanya itu sendiri ya. Oke baik Bu Rita. Langkah-langkah apa yang sudah Bu Rita jalankan untuk bisa mengembangkan kompetensi tersebut Bu Rita? Oke. Yang sudah saya lakukan berdasarkan pembelajaran kemarin, saya menggunakan PowerPoint dan diawali dengan video pembelajaran di mana ada video tentang rekaman hasil kemerdekaan, seperti itu. Jadi mengembangkan mengingat kembali sejarah, seperti itu. Oh baik, jadi yang sudah Bu Rita lakukan, jadi Bu Rita sudah menstimulus peserta didik dengan video kemerdekaan ya, kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan ya, seperti itu ya Bu Rita. Jadi anak-anak mereview kembali bagaimana mungkin suasana saat kemerdekaan, sehingga mereka paham arti dari NKRI itu sendiri, seperti itu Bu Rita. Iya, jadi menurut Bu Rita, apakah tujuan pembelajaran yang tadi Bu Rita sudah sebutkan tercapai dari pembelajaran yang sudah Bu Rita lakukan? Untuk itu mungkin sudah sekitar 70% mungkin ya Bu ya, dari hasil pembelajaran tadi, karena anak-anak sudah aktif, meskipun ada beberapa yang belum, tapi biasanya kalau ditanya jawab mereka ulang seperti siapa saja yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah itu anak-anak sudah cukup paham, tapi ada sisi-sisi yang belum, seperti batas-batasan NKRI sendiri. Biasanya anak-anak masih meraba-raba karena kan itu pelajaran baru, jadi masih beberapa ada yang masih meraba.
Oh Sekitar gitu. Jadi kalau misalnya bisa di range gitu Bu Rita, tujuan pembelajaran ini sudah tercapai sekitar 70% seperti itu betul. ya Bu Rita. Jadi anak-anak udah mulai mengerti, memaknai arti NKRI itu sendiri. Iya. Gitu ya Bu Rita. Oke, baik. Nah, Bu Rita, ada nggak sih Bu Rita dari pembelajaran yang sudah dilakukan tuh hambatan atau kesulitan mungkin yang Bu Rita rasakan? Mungkin dari videonya karena terbatas juga, mungkin itu karena di sejarah dituliskan siapa saja yang mengibarkan. Nah, untuk video aslinya tuh kesulitan mencari itu jejak rekamnya yang mungkin masih agak kesulitan di situ. Jadi mungkin karena jadinya klasikal, hambatan anak-anaknya masih kurang tergambar jelas yang kayak seperti apa, siapa aja pemimpin, Oh gitu. pengibar benderanya siapa. Jadi masih Oh hanya iya, iya. sekedar nama, kan anak-anak ya sekedar masih suka lupa namanya, apalagi nama zaman dulu kan sulit dipahamin ya, seperti Sulit. itu. Oh iya, baik-baik. Jadi jejak Jejak rekam, rekamnya jejak masih digital mungkin dari dokumentasi pada dokumentasinya saat proklamasi kemerdekaan itu sulit ya Bu sulit, Rita ya iya. gitu. Jadi sehingga siswanya itu sedikit kebingungan dan rasanya masih kurang aktif di Betul, pembelajaran seperti itu betul, ya Bu Rita. seperti itu. Baik, menurut Bu Rita, kenapa sih kok anak-anak itu menjadi kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin ya kalau menurut saya dari yang tadi itu mereka hanya kenal bapak proklamatornya saja, hanya Insinyur Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Untuk selebihnya, karena ini juga pembelajaran baru buat mereka, maka dari itu mereka masih kesulitan untuk menghafal namanya. Sekali dengar pun juga nanti lupa lagi siapa, ya seperti itu. Jadi Iya, kurang baik. familiar Kurang dengan familiar. nama-nama Iya. selain Jadi presiden pertama, menurut seperti Bu itu. Rita, bagaimana sih menciptakan suasana pembelajaran dengan keadaan siswanya ini belum familiar gitu dengan tokoh-tokoh ya, kalau Iya, bisa kita ambil kesimpulan mereka ini ibaratnya belum kenal nih tokohnya iya, gitu. betul. Jadi gambarannya belum ada. Iya, Jadi kalau menurut Bu Rita bagaimana menciptakan suasana yang lebih aktif dengan kondisi siswa yang belum mengenal tokoh dari eh, tokoh-tokoh proklamasi yang tadi Bu Rita sebutkan itu? saya berpikir mungkin untuk karena anaknya belum pernah mengalami, mungkin akan pembelajaran selanjutnya melakukan react atau drama proklamasi itu sendiri. Jadi Oh iya, iya, jadi iya. lebih kenal lebih dekat, siapa saja, benar-benar tahu perannya siapa saja, seperti itu. Oke. Oh jadi nantinya Bu Rita akan seperti itu ya, model role playing gitu Role play, ya, betul role betul. playing. Iya, Jadi seperti mereka itu, Bu. bermain peran, Bermain mereka dibagi peran peran dengan dengan tokoh-tokoh supaya tokoh, lebih mengenal, lebih mengetahui jelas siapa lebih peran-perannya, mengetahui jelas peran-perannya, mengenal tokoh-tokohnya. tokoh-tokohnya, Iya seperti itu. baik, seperti itu. Baik Bu Rita, kira-kira Bu Rita kapan Bu Rita bisa merealisasikan bentuk-bentuk perubahan pembelajaran tadi? Kan kalau tadi Bu Rita kan hanya menampilkan videonya, belum dengan tokoh-tokohnya seperti itu ya. Jadi nantinya kan Bu Rita akan melakukan perubahan, mungkin anak-anak akan diajak berkenalan dulu dengan tokoh-tokohnya itu kapan kira-kira Bu Rita? Sepertinya akan di next pembelajaran, mungkin di minggu depan akan saya coba lagi mendalami karakter-karakter itu. Nanti mungkin kalau disempatkan 2 jam pelajaran itu 1 jam pelajaran pengenalan lagi, dan yang keduanya latihan untuk role playing itu. Role Seperti playing itu. lagi ya, Iya. nanti untuk latihan role playing. Latihan, Ya baik, seperti berarti itu. nantinya Bu Rita akan membagi Membagi, sesi betul. gitu ya. Iya. Jadi untuk pembelajaran yang pertama mungkin ininya dulu, tokoh-tokohnya dulu, Tokoh-tokohnya dulu. pembagian tokoh-tokohnya, baru Betul. nanti di pertemuan berikutnya akan ada bermain role playing gitu. Jadi Betul. mereka bisa ada waktu untuk latihan gitu ya Iya, Bu Rita. seperti itu. Oh baik, kalau gitu mungkin dari saya pertanyaannya cukup sekian Bu Rita. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Iya. Dan terima kasih juga Bu Rita sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Bu Rita terkait dengan
pembelajaran supervisi akademik gitu. Terima kasih Bu Rita dan terima kasih Bu Yuli karena sudah mendampingi pada kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Nah, terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.